Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dengan saya Arma Firdaus Putra. Di video kali ini saya ingin membuat sebuah video tutorial bagaimana cara membuat box cover 3D yang fungsinya nanti untuk teman-teman gunakan ketika akan merebrand sebuah produk. Rebrand sendiri artinya adalah mengganti branding produk utama yang telah teman-teman beli dengan nantinya setelah di rebrand itu akan menjadi brand atau menjadi milik teman-teman, begitu ya. Untuk video kali ini utamanya saya ingin membuat video kali ini untuk member yang telah membeli produk Jual Lagi 4.0 menggunakan link afiliasi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah membeli produk melalui afiliasi saya, baik itu produk Jual Lagi, produk Lagi Reseller, produk atau produk lainnya yang menggunakan afiliasi saya ataupun menggunakan kode kupon Vano. Oke. Jadi box 3D ini teman-teman sebenarnya bisa kita buat dengan cara yang sangat mudah ya, bahkan bisa menggunakan alat atau menggunakan software gratisan. Jadi tidak harus menggunakan Photoshop, tapi kita juga bisa menggunakan aset gratisan lainnya, begitu. Untuk membuat box 3D sendiri mungkin sudah teman-teman sebagian sudah bisa ya cara membuatnya, tapi juga ada beberapa dari kita atau beberapa dari teman-teman lainnya itu masih belum bisa atau masih kesulitan dalam membuat box cover 3D. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorialnya bagaimana cara membuat box cover dengan cara yang sangat mudah, dengan sangat cepat, dan juga bisa dibuat dengan software yang gratisan. Semoga informasi dari video ini bermanfaat untuk teman-teman ya dalam membuat box cover 3D utamanya. Oke, dalam membuat box cover 3D yang perlu kita siapkan pertama kali adalah tentu saja adalah template-nya ya. Di sini untuk teman-teman yang sudah pernah membeli produk dari afiliasi saya itu sudah saya sertakan bonus dari Canvasium Digilounge. Jadi di produk Canvasium Digilounge ini ada template untuk membuat cover ya, cover untuk mockup begitu ya. Lalu setelah membuat atau sudah tersedia cover mockupnya, sebenarnya untuk membuat cover mockup ini tidak harus menggunakan template dari saya. Teman-teman bisa membuat dari nol, begitu. Cuman untuk mempersingkat waktu dan untuk mempermudah teman-teman dalam membuatnya, saya sudah menyediakan template-nya sebagai bonus. Dan nanti kalau untuk teman-teman yang masih belum memiliki template-nya, teman-teman bisa kontak saya di grup support, gitu ya. Atau bisa juga komen di video ini, nanti kita bisa bicarakan untuk template-nya, begitu. Lalu setelah template-nya yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah Canva. Di sini saya menggunakan software Canva ya, atau menggunakan website dari Canva. Sebenarnya untuk opsinya tidak harus menggunakan Canva. Teman-teman juga bisa menggunakan template dari PowerPoint. Cuman di sini saya akan menggunakan Canva karena selain aksesnya itu mudah, banyak tersedia template-template yang kita bisa gunakan secara free di dalamnya. Untuk mendaftarnya pun itu juga free dan tidak harus download seperti PowerPoint ya, karena untuk file PowerPoint sendiri itu bisa 1 GB lebih. Jadi dengan Canva ini kita bisa lebih menghemat storage di PC atau di laptop kita, seperti itu. Lalu setelah Canva, kalau teman-teman belum buat ya atau belum memiliki akun Canva, teman-teman bisa mendaftar secara free di canva.com begitu. Setelah untuk tempat mengedit template-nya, selanjutnya teman-teman bisa menyediakan atau membuka web dari photopea.com ya untuk tulisannya atau untuk websitenya. Photopea.com ini fungsinya hampir sama dengan Photoshop tapi dalam versi gratisnya, begitu. Memang untuk dari elemen-elemennya itu akan lebih lengkap jika menggunakan Photoshop. Cuman untuk Photopea sendiri saya rasa sudah cukup untuk bisa membuat box mockup. Karena saya sendiri juga sudah beberapa kali membuat box mockup melalui Photopea ini, jadi lebih simpel, lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih cepat, begitu ya. Oke, jadi kita langsung praktek saja ya bagaimana cara membuatnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah memiliki akses Canvasium Digilounge yang bisa didapatkan baik dari bonus ataupun setelah membeli sebelumnya dari saya, teman-teman bisa cek di halaman aksesnya. Sebagai contoh di sini saya masuk di halaman member area member.rapisiumdigital.net. Di sini jika teman-teman sudah memiliki aksesnya akan tertampil seperti ini ya.
Canvasium. Di sini tinggal klik saja. Kita tunggu loadingnya. Nah, setelah masuk ke halaman aksesnya, teman-teman tinggal mencari untuk template untuk membuat box 3D seperti itu ya. Oke, di sini nah ini dia 3D cover box Canva. Yang untuk di Canvasium ini lisensinya personal, tapi saya juga memiliki untuk lisensi yang white label ya. Oke, kita gunakan template dari sini. Nah, template ini kita tinggal langsung gunakan saja ya teman-teman. Nah, enaknya kalau kita menggunakan template yang tersedia, kita tidak perlu mengedit dari nol lagi. Kita cukup menggunakan template yang sudah tersedia, lalu mengeditnya sesuai dengan kebutuhan. Karena di sini saya ingin membuat rebrand dari produk Jual Lagi 4.0, maka kaitannya dengan e-course ya. Oke, kita langsung saja buat di sini. Misalkan di sini namanya ini bebas ya teman-teman, untuk desainnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Kalau saya sendiri memang tidak terlalu handal dalam urusan desain, cuman minimalnya itu bisa membuat box covernya seperti itu. Saya yakin nanti teman-teman bisa membuat dengan cara yang lebih bagus karena kreativitas masing-masing itu berbeda. Oke, misalkan seperti ini. Untuk namanya kita ganti menjadi misalkan DD Market Class. Kita tinggal sesuaikan untuk penempatannya. Oke, jika dirasa sudah ada di middle, lalu kita untuk deskripsinya misalkan bundle 50 e-course digital marketing fresh 2022. Oke, kita tinggal masukkan juga di sini misalkan sesuaikan DD Market Class. So, setelah itu dan sesuaikan juga untuk penempatannya. Nah, ketika kaitannya ini dengan kelas, kita bisa menggantinya dengan sangat mudah ya jika menggunakan Canva. Jadi tidak perlu pusing untuk mencari elemennya, kita tinggal hapus. Kita cari di menu elemen, kita cari saja misalkan kelas. Nah, di Canva ini enaknya sudah banyak tersedia ribuan elemen yang bisa kita gunakan, baik untuk yang Canva versi free ataupun Canva versi pro. Jika teman-teman Canva-nya masih versi free dan ingin upgrade ke versi pro, nanti bisa menghubungi saya baik melalui grup support ataupun melalui komen di video ini ya. Nanti saya bisa menyediakan untuk upgrade lisensinya menjadi yang versi pro. Kita coba saja menggunakan yang versi free ya di sini. Mana yang versi free ya? Misalkan kita menggunakan ini. Kita taruh di middle. Terus untuk warnanya biar kelihatan lebih cerah, kita bisa menggantinya ya. Nah, untuk warna ini sendiri teman-teman, jika teman-teman bingung nih, gak ada inspirasi warnanya mau pakai apa, teman-teman bisa menggunakan aset atau bisa mengunjungi website dari Colorhunt ya, colorhunt.co. Di sini teman-teman bisa melihat perpaduan warna yang bisa menyatu gitu ya istilahnya ya. Jadi tinggal copy paste saja di sini. Misalkan warnanya teman-teman mau pakai yang soft itu ada, mau pakai yang warnanya tajam itu juga ada. Misal di sini saya mau menggunakan warna yang mana ya? Misal ini deh. Kita tinggal klik saja. Ini teman-teman sudah copy. Lalu kita masuk lagi ke Canva di sini. Warnanya kita tinggal ganti, kita paste di sini. Nah, kita bisa gunakan. Terus untuk warna kedua, misalkan yang relate dengan warna ini apa ya, kita cek. Oke, misalkan pakai warna ini, kita copy, kita masuk lagi di Canva, lalu kita paste di sini warnanya, kita gunakan. Nah, ini kan warnanya kontras nih, kita bisa mengeditnya juga untuk warna dari fontnya atau dari tulisannya ya, bisa menjadi hitam. Kembali lagi ini tergantung dari kreativitas teman-teman dalam mengedit. Ini saya hanya mencontohkan saja ya untuk cara cepatnya. Lalu misal jika teman-teman mau menambahkan foto, itu tinggal masuk ke menu unggahan. Di sini ada banyak teman-teman bisa mengunggah media baik dari PC ataupun dari laptop ya, atau dari HP pun bahkan juga bisa.
Nah, misalnya mau menambahkan logonya, kita tinggal masukkan, kita atur size-nya, kita taruh di sini misalkan. Oke, jika sudah, misal mau menambahkan, karena di sini masih kosong nih, kita bisa tambahkan lagi elemen. Misal wow. Banyak elemen yang bisa kita gunakan di Canva ini ya. Ini yang membuat saya tertarik untuk menggunakan Canva karena lebih mudah, lebih simpel. Kita bisa ambil yang ini deh. Kita taruh di sini. Kita agak ke bawah dikit. Warnanya juga kita bisa ganti. Mana ini aja mungkin ya. Atau hitam. Oke, kayaknya bagus hitam deh. Oke, setelah itu ketika sudah jadi, ini tinggal download aja ya teman-teman. Kita klik bagikan di sini, unduh, lalu untuk semua halaman kita pilih dulu halaman yang tadi kita edit, misal halaman ini ya. Selesai, baru unduh. Kita tinggal menunggu hasilnya. Jika sudah, kita tinggal cek di menu download ya. Ini sudah terdownload di sini. Kita coba masukkan di folder yang lain biar kita mudah carinya. Misal di sini. Apa ya? Keyboard saja kali ya. Takut menimpa file yang lain. Oke, ketika sudah selesai untuk membuat covernya, lalu kita bisa membuat versi 3D-nya di Photopea ini ya. Nah, di Photopea ini teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat versi 3D-nya, teman-teman harus menggunakan box template 3D, begitu ya. Gimana cara dapatnya? Nanti akan saya sertakan di link grup support untuk akses downloadnya. Kita tinggal paste saja di sini. Nah, di web ini teman-teman bisa mendownload box 3D ini ya. Jangan khawatir, ini bisa didownload secara free, jadi tidak dituntut atau tidak akan dipaksa untuk dikenakan biaya untuk mendownloadnya. Jadi tinggal download saja, klik download di sini ya teman-teman ya. Setelah diklik download, nanti filenya teman-teman save. Karena di sini saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu untuk mendownloadnya ulang. Ketika sudah di-download, kita masuk lagi di Photopea. Kita masuk di bagian file, open, lalu cari tempat di mana tadi teman-teman menyimpan file file box 3D-nya tadi ya. Karena saya menyimpannya di sini, kita tinggal masuk saja, kita upload di sini. Oke, sudah jadi. Nah, di sini layer-layernya nanti teman-teman harus perhatikan ya. Misal mau dibikin backgroundnya nggak terlihat atau formatnya PNG, kita tinggal klik di sini. Nah, jadi otomatis nanti akan formatnya PNG ya, tidak ada latar belakangnya atau backgroundnya nggak ada ya. Lalu setelah itu untuk mengedit boxnya ini, di bagian pojok kanan bawah itu ada kotak kecil, teman-teman klik 2 kali. Nah, ini untuk bagian depan, kita kembali lagi di sini, kita klik lagi untuk yang bagian belakang, yang pojok kanan bawah ini kita klik 2 kali juga. Nah, ini untuk bagian sampingnya. Jika sudah seperti ini, teman-teman masuk lagi di menu file, kita ke open lagi, baru kita cari covernya tadi ya, yang kita edit menggunakan Canva tadi ya. Mana tadi? Ini dia. Kita upload. Ini cara yang simple aja ya, teman-teman nanti bisa berkreasi sendiri untuk membuat box covernya. Ketika sudah terupload seperti ini di Photopea, di bagian ini ya teman-teman klik, klik terus itu tahan, kita bawa ke menu sini, terus kita lepas. Nah, ini untuk bagian depannya akan tertampil seperti ini ya. Gimana editnya biar pas? Di sini ada istilahnya apa ya di sini ya, untuk garis tepinya ya, kita tinggal atur saja seperti ini. Misal kita paskan dengan boxnya. Nah, karena ini nanti untuk digunakan di bagian samping, maka kita geser seperti ini misal.
Kita pastikan posisi untuk ikonnya ini ada di tengah ya. Oke, jika sudah, masuk ke menu file, terus save smart object, begitu ya. Klik. Nah, kita cek dulu di bagian box 3D nya. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya. Yang belum adalah bagian samping. Jadi bagian sampingnya ada di sini ya. Oke, ini bagian sampingnya. Jadi kita tinggal masuk lagi di file yang kita upload tadi untuk covernya. Kita angkat lagi, klik kanan terus angkat. Kita masukkan di bagian box yang samping. Nah, seperti ini. Karena ini filenya masih besar. Nah, kita tinggal sesuaikan untuk garis tepinya sampai posisinya pas ya. Nah, jika sudah dirasa pas, sudah pas ya. Oke, ini sudah pas di tengah. Lalu kita masuk file lagi. Selanjutnya adalah save smart object. Kita cek di sini. Nah, sudah jadi. Jadi segampang itu ya untuk membuat box cover 3D. Nggak perlu ribet, nggak perlu menggunakan software yang berbayar seperti PSD. Canva pun juga bisa menggunakan Canva yang free. Lalu kalau sudah seperti ini, kita tinggal mendownload saja. Kita download file, export as PNG ya di sini. Kita cek dulu. Nah, ini kualitinya kita tinggikan. Kita cek jika sudah, baru setelah itu save. Nah, ini sudah save dalam bentuk format PNG ya. Kita cek. Nah, udah jadi deh. Jadi segampang itu ya teman-teman membuat box 3D itu ya. Nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu membayar jasa seseorang untuk membuatnya, karena teman-teman saya yakin pasti bisa untuk membuat sendiri. Apalagi untuk bayar jual lagi 4.0 dan juga bayar afiliasi produk saya yang lain, itu sudah saya sertakan bonus template-nya. Jadi tinggal diedit, tinggal satset, udah kelar. Semudah itu ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, maka teman-teman sudah memiliki syarat utama atau keperluan utama dalam merebrand produk, yaitu boxnya. Jadi setelah memiliki box, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal menyesuaikan atau tinggal menyediakan untuk alat jualannya, misalkan sales page, untuk swipes, untuk banner. Nah, di produk yang telah teman-teman beli, utamanya untuk produk jual lagi, itu sudah disediakan berbagai macam marketing kit ya, mulai dari pluginnya, mulai dari swipes template-nya, mulai dari bannernya, semua itu sudah tersedia. Tinggal nanti teman-teman setup di member area atau tinggal setup ke etalase produk milik teman-teman, etalase produk digital milik teman-teman ya. Bisa di websitenya, jika belum menggunakan website bisa menggunakan page generator yang ada di member area jual lagi, atau bisa menggunakan yang lainnya. Oke, jadi cukup itu saja dulu ya teman-teman untuk cara membuat box cover 3D menggunakan aset gratisan tanpa ribet, tanpa mumet, begitu ya. Jika ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa mengajukan di grup support atau bisa melalui kontak pribadi saya. Oke, dari saya itu saja dulu. Semoga informasi dari video ini bermanfaat dan salam sukses selalu. Dari saya, Roma Firdaus Putra, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.